Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayam Masak, Ayam Makan. Hari ini kita akan membuat palm cheese cookies dan resepnya ini berbeda dengan resep yang ada di buku. Karena ada yang DM saya ya di IG, katanya Cici udah pernah cobain palm cheese dari toko ini belum? Enaknya kebangetan katanya gitu. Berbeda dari resep saya katanya. Jadi saya cus deh beli ya. Nah ini yang saya beli, ternyata dalamnya tuh dia bolong-bolong. Jadi kemungkinan besar pakai baking powder. Ini yang saya bikin agak sedikit eksotik karena saya terburu-buru ya, suhunya saya besarin biar cepat matang maksudnya. Ternyata hasilnya jadi sedikit eksotik. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Resep dasar saya ambil dari buku resep saya, palm cheese cookies. Nah, tapi kalau yang beli dia tidak pakai gula palem, tapi pakainya dark brown sugar. Untuk teman-teman yang tidak punya dark brown sugar, kalian bisa bikin sendiri dan ini gampang banget serta murah. Kalian hanya perlu gula pasir yang butirannya halus dan kita tambahkan dengan molasses. Molasses ini banyak dijual online, kalian bisa beli, tetapi harus cari yang food grade yang memang dibikin khusus untuk membuat kue kering, terutama untuk bikin gingerbread ya. Kalian tambahkan sedikit, kalau warnanya pucat itu biasanya seperti ini kita sebut light brown sugar. Tapi kalau dark brown sugar dia harus ditambahin lagi, lebih gelap warnanya. Dan untuk kalian yang jualan cookies ini lebih baik bikin sendiri, lebih gampang, lebih murah ya teman-teman. Ini dark brown sugar yang saya beli, gulanya sedikit lebih besar. Kalau saya pakai gula kastor yang terlalu halus, gulanya sedikit lebih halus. Untuk mentega sama, kita perlu 150 gram, tapi nanti kalian bisa pakai margarin atau mentega. Ini saya pakai AMF, kalau AMF-nya sedikit berminyak kalian tinggal aduk saja maka selesai masalahnya ya. Dan saya tadi pakai Korman Patisi. Di sini saya pakai campuran Blue Band, tetapi untuk premium sebaiknya kalian pakai Wisman. Untuk gula kita pakai gula halus dan juga sedikit garam. Kalau di resep yang dulu kan saya pakai palm sugar ya, tapi kalau yang seperti cookies yang kita beli itu dia pakai gula halus. Kita akan mixer 1 menit dan kita akan tambahkan dengan keju parut. Keju parut ini kalian bisa pakai keju edam atau kalian bisa pakai keju cheddar. Kita tambahkan dengan 1 kuning telur dan kita akan mixer langsung selama 1 menit. Setelah itu kita akan tambahkan dengan susu bubuk. Di sini saya tidak tambahkan maizena. Kalau di resep lama saya ada maizena, di sini tidak ada. Untuk terigu di sini saya pakai terigu protein rendah. Tapi kalau kalian mau pakai terigu protein sedang juga bisa. Nah, teman-teman di sini kalian harus tambahkan dengan baking powder. Baking powder double acting 1/4 sendok teh. Iya teman-teman, saya lupa, selain keju edam atau keju cheddar kita juga perlu keju parmesan. Keju parmesannya sebanyak 50 gram juga. Jadi awalnya pertama saya bikin hanya dengan keju parmesan, rasanya saya belum dapet. Jadi terus sekarang saya bikin lagi dengan keju cheddar. Jadi saya bikin 2 resep di sini ya. Nah ini setelah saya panggang beberapa, saya tes ya teman-teman, saya lihat dalamnya ternyata dia tuh dalamnya bolong-bolong. Nah bolong-bolongnya ini karena pakai baking powder, sementara saya tidak pakai. Nah pertama saya nggak pakai baking powder, lubang-lubang yang di dalamnya tidak ada porinya ya, jadi tidak sama persis. Karena itu saya tambahkan baking powder di dalamnya. Kalau nanti kalian tanya, Ci baking powdernya bisa di skip nggak? Bisa. Enak mana Ci? Pakai baking powder dan tanpa baking powder. Itu selera ya teman-teman.
Kalau kalian suka yang airy, kalian pakai baking powder. Kalau baking powder hasil cookiesnya tuh ringan sekali. Nah, kalau biasanya kan saya 1 sendok teh. Kalau cookies yang kita beli itu dia bikinnya setengah sendok teh, kurang lebih sekitar 3,5 gram satu adonan ini. Kita cetak-cetak dulu dengan sendok teh, lalu kita bulatkan, lalu tinggal kita taruh aja di brown sugar ini, lalu kita tinggal goyang-goyangin tempatnya ya. Kalian pakai tempatnya yang nyaman biar digoyangnya tuh nggak terlalu berat gitu ya. Sampai semuanya cookies ini, adonan ini terbalur dengan gula. Nah, bila gulanya sudah padat seperti ini, tiap kalian mau taruh adonan baru, diaduk dulu ya, supaya nanti lebih gampang nempelnya gitu. Nah, tinggal digosok-gosok aja, digoyang-goyang seperti ini, maka dia akan mudah. Tapi kalau tadi gulanya pelan-pelan, nanti gulanya kan bisa keras. Kalau masih keras nanti goyang-goyang nempelnya lama ya. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan. Suhunya 140 derajat dan setiap 15 menit kalian putar loyang. Kita akan panggang lamanya kurang lebih sekitar 40 menit. Tapi nanti waktu dan suhu kalian sesuaikan dengan oven masing-masing. Dan ini teman-teman jangan bilang siapa-siapa ya. Ini saya nggak putar loyangnya, hasilnya ada sebagian yang sedikit well done, terlalu eksotik, dalamnya juga sampai ada yang warnanya coklat. Bila terlalu matang, maka hasil dalamnya semua akan menjadi garing, agak sedikit kering hasilnya. Tapi kalau kalian panggang dengan waktu yang pas, maka dalamnya akan lumer tapi luarnya garing. Nah, ini yang kita beli, kalian lihat warnanya dia masih putih ya. Sementara warnanya saya tuh sudah sedikit kecoklatan, ini sedikit kelamaan, mungkin kelamaan sekitar 5 menit ya teman-teman. Jadi nanti kalian pastikan panggangnya waktunya tepat. Nah, ini kalau untuk tekstur dalam dan rasanya, menurut yang cobain udah oke, udah lumayan mirip. Hanya saja karena tadi saya pakai Blue Band, tidak pakai Wisman, jadi wanginya dia lebih wangi. Saran saya kalau kalian inginnya rasanya yang mirip, harus dicampur dengan Wisman. Dan saya juga mau ngucapin terima kasih ya untuk yang udah saranin saya beli cookies ini. Dari situ saya belajar ternyata luarnya ini, atasnya sebaiknya kita tutup dengan bubble wrap seperti ini. Jadi ketika kita travel, kita kirim, cookies ini tidak bergerak, tidak goyang ke sini ke sana. Jadi aman dikirim ya, walaupun di dalam toples. Dan untuk teman-teman semua yang belum subscribe, yang hanya nonton terus tapi nggak pernah subscribe, udah boleh dong di subscribe supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan juga kalian bisa tolong saya follow Instagram dan juga TikTok saya. Saya kadang-kadang live juga di TikTok. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.